Setelah corona mendera, opsi belajar dari rumah diberlakukan di banyak sekolah. Meski menuai tanggapan, pilihan ini diapresiasi orang tua. Namun di sisi lain, belajar dari rumah justru menyisakan persoalan, terutama pelajar di daerah. Puluhan pelajar di kota Banjar, Jawa Barat terjaring razia ketika sedang bermain game online di warung internet. Padahal seharusnya mereka wajib belajar di rumah hingga 14 hari ke depan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Setelah ditangkap, pelajar berjanji akan belajar dari rumah asalkan petugas tidak melaporkan hal ini kepada orang tua mereka. Namun, para pelajar tetap didata untuk dilaporkan kepada sekolah dan orang tua. Di warnet-warnet ini ya cukup padat orang-orang, adik-adik sekolah lah. Baik dari SD, SMP, SMA ada semua. Jadi yang tadinya belajar di rumah ya ternyata mereka, ini saya juga minta bantuan kepada orang tua agar pengawasan adik-adik atau anak-anaknya itu harus betul-betul diperhatikan di lingkup keluarganya untuk menjaga dan terhindar daripada penularan virus corona ini. Petugas meminta masyarakat untuk membantu mencegah penyebaran corona dengan disiplin sekaligus tegas mengisolasi di dalam rumah. Di Jakarta, lebih dari 1,5 juta siswa juga harus belajar di rumah hingga 2 pekan ke depan. Hingga 29 Maret mendatang, 4.610 sekolah di seluruh jenjang mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, baik negeri maupun swasta, wajib melakukan kegiatan belajar di rumah. Gini, ini kan bukan liburan. Ini bukan liburan. Jadi jangan sampai anak-anak tidak bersekolah di sekolah, lalu anak ini pergi ke tempat lain. Komunikasi orang tua dengan sekolah dan bapak ibu guru dengan siswanya terjalin dengan baik. Ada 3 metode yang digunakan untuk belajar di rumah. Masing-masing adalah sistem online menggunakan aplikasi dan website sekolah, semi online menggunakan perbincangan via aplikasi WhatsApp. Berikutnya adalah video live streaming menggunakan frekuensi radio Dinas Pendidikan DKI Jakarta mulai pukul 8 pagi hingga 3 sore. Kebijakan ini sekaligus menunda ujian nasional siswa SMA dan SMK yang seharusnya dilakukan pekan ini. UN ini untuk anak-anak SMK yang memang terjadwal UN ini dilakukan penundaan. Kami sudah koordinasi dengan BSNP dan Kemendikbud bahwa secara surat ke BSNP pun sudah disampaikan ketika penyelenggaraan UN ini itu mengikuti protokol kesehatan dan bagi pemerintah daerah yang melakukan penundaan bisa menjadwalkan ulang UN ini pada saat kondisi sudah dinyatakan siap untuk melakukan UN. Salah satu sekolah yang menerapkan metode belajar jarak jauh adalah SMA 8 Bukit Duri, Jakarta Selatan. Seluruh siswa belajar di rumah, namun guru tetap masuk sekaligus memberikan pengajaran dari sekolah. Salah satu cara untuk mengetahui siswa betul belajar di rumah atau tidak adalah dengan menggunakan aplikasi ini. Bila siswa tersebut sudah login atau sudah on, ini berarti dia sedang masuk dan juga mengerjakan soal. Bila tandanya merah, ini berarti dia belum login atau belum masuk. Dan inilah yang memudahkan para guru untuk memantau apakah siswa tersebut betul-betul belajar di rumah ataupun tidak sama sekali, semuanya terpantau 100%. Para guru memberikan latihan soal sebagai pengganti ujian sekolah yang tertunda. Jadi intinya ketika Dinas Pendidikan mengatakan sudah boleh mulai melanjutkan ujian sekolah, kami siap kapan. Kami tadi sudah bersepakat bersama, hari ini kita kerjakan semua diupload bahan-bahannya untuk 2 minggu ke depan. Dan kalau misalnya pemerintah memberlakukan bahwa harus bekerja dari rumah, maka akan kami siapkan dan mekanismenya persis sama. Hanya ini dikerjakan oleh Bapak Ibu guru di rumah. Laulosa, siswa kelas 11 IPS ini misalnya. Selama 2 pekan ia menggunakan komputer dan berkomunikasi dengan guru menggunakan aplikasi percakapan dan telepon. Kalau kelebihannya mungkin bisa lebih rileks ya, kita ngerjainnya juga bisa bareng teman, bisa sambil teleponan, chattingan. Tapi mungkin kekurangannya kalau misalnya ada teman, kita kan nggak tahu nih, tugas yang dikasih itu sulit atau enggak. Kalau misalkan sulit, teman juga ada yang nggak tahu. Mungkin kalau untuk interaksi dengan guru juga mungkin agak susah. Namun bagi sebagian siswa, kebijakan belajar jarak jauh dirasakan sulit dipahami. Bahkan sebagian orang tua yang kesulitan harus meminta bantuan keluarga atau tetangga yang memahami teknologi. Iyalah, kalau yang nggak punya kuota kan kita nggak bisa dapat informasi dari pihak sekolah kan selama 2 minggu.
2 minggu. Iya. Efektif nggak? Ya sama aja sih, nanti kan dia juga ada les juga di rumah. Libur 2 minggu. 2 minggu. Suruh belajar di rumah, ntar dipoto, terus dikirim ke gurunya. Namun orang tua tetap menilai positif kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona ini demi keselamatan dan kesehatan siswa. Tim Liputan Trans 7.